Film dibuka dengan seorang perempuan bernama Vira yang tengah bermain ayunan di sebuah taman. Kemudian dia mendengarkan ada suara kucing mengeong yang sangat keras. Ia sangat terkejut saat melihat seorang induk kucing memakan anaknya sendiri. Kemudian tidak lama, ia pun dihampiri oleh ibunya. Saat itu Vira bertanya, mengapa kucing itu memakan anaknya sendiri. Namun ibu tidak berkata apapun. Lalu dia menggaruk kepala Vira. Kemudian saat itu, ibu menghampiri kucing putih tersebut. Vira sangat tercengang karena ibunya mengangkat sebuah batu tinggi-tinggi. Kemudian ibu memukul kucing tersebut sampai mati mengenaskan. Vira seperti trauma melihat hal itu. Namun sang ibu tersenyum lebar. Dan film Dia Bukan Ibu baru saja dimulai. Sebelum ke videonya, Mamang mau kasih informasi dulu. Sebenarnya, selain bikin konten, Mamang juga jualan nih, Slur. Jualan apa emangnya, Mang? Mamang jualan cemilan basreng atau bakso goreng. Makanan kekinian yang digemari oleh anak-anak muda sekarang nih. Bakso goreng yang crispy, dibaluti bumbu pedas dengan aroma daun jeruk yang sangat segar. Mamang jamin pedesnya juara, Slur. Kita nggak pelit kasih bumbunya. Cocok banget buat kalian yang suka pedas. Pasti bikin lagi. Yuk di order sekarang. Mamang taruh link toko Shopee-nya di kolom deskripsi ya. Hatur nuhun. Beberapa tahun kemudian, kini Vira sudah dewasa. Bahkan dia punya seorang adik laki-laki, namanya adalah Dino. Dino sangat senang membuat konten dan Vira membantu merekamnya. Saat itu rupa-rupanya, mereka akan pindah rumah, Slur. Vira dan Dino merekam proses pindahan rumah mereka. Mereka akan pindah ke sebuah desa dan diantar oleh supir yang ibu sewa. Saat di perjalanan, Vira dan Dino tidak berhenti untuk bertengkar, guys. Karena Dino bersikeras tidak ingin satu kamar dengan kakaknya. Sejak awal film, ibu tidak pernah tersorot oleh kamera. Ibu mengatakan jika Dino akan punya kamar pribadi setelah ia mengalami mimpi basah. Sesampainya di rumah baru, mereka disambut oleh Om Jamal, paman mereka. Dia merupakan adiknya ibu. Jamal sangat pangling saat itu melihat Dino dan Vira yang sudah besar. Om Jamal menunjukkan rumah baru mereka yang terlihat lumayan besar, namun banyak yang harus diperbaiki. Dino akan membuat konten di rumah barunya. Konten Dino berfokus seputar horor dan penelusuran tempat angker. Hai guys, kita sudah sampai di rumah pinggiran kota yang jelek ini. Kemudian Vira melihat Om Jamal mengobrol serius dengan ibu. Dan entah apa yang sedang mereka bicarakan. Mereka mulai masuk ke dalam rumahnya. Tampak banyak barang masih terbungkus oleh kain. Lantainya pun masih kotor dan juga berdebu. Dino masih membuat konten. Dia merasakan rumah ini pernah mengalami kejadian mengerikan sebelumnya. Kejadian buruk. Dan aku takut kalau hal buruk itu akan terjadi lagi. Lalu seketika ia dikejutkan oleh Om Jamal. Ngapain aja sih dari tadi? Kemudian Jamal mengajak mereka berdua untuk naik ke lantai atas. Di sana ada kamar tidur ibu dan juga kamar mereka berdua. Lagi-lagi Dino mempermasalahkan jika dia tidak mau sekamar dengan kakaknya. Maka dari itu Vira menyarankan agar Dino cepat mimpi basah. Om Jamal bertanya, keadaan ibu bagaimana belakangan ini? Vira menjawab ibu sangat aneh. Dia banyak minum susu dan suka memotong ayam hidup-hidup. Om Jamal mengatakan, jika ibu semakin aneh, tolong ceritakan kepadanya. Gak apa-apa, cerita sama Omal ya. Sampai detik ini, wajah ibu belum disorot secara jelas oleh kamera. Ibu akan menjadikan lantai satu rumahnya menjadi salon sulur, agar dia bisa bekerja dari rumah.
Hingga akhirnya wajah ibu terlihat dengan jelas. Ia cantik dan terlihat masih muda. Vira senang melihat ibu. Akhirnya salon yang diimpikannya terwujud juga. Kemudian ibu menyuruh Vira untuk duduk di kursi salon. Dan ia masih sering menggaruk kepala anaknya. Vira tidak sengaja melihat gunting di atas meja. Ia seketika ingat masa kelam ibunya, di mana dia pernah menggunting rambutnya sendiri. Dia sempat depresi karena diceraikan oleh bapak. Pokoknya ibu sempat mengalami masa kelamnya. Dan sekarang Vira bersyukur ibu bisa bangkit dan cantik kembali. Malam harinya, mereka makan malam bersama. Siang tadi ibu sudah memotong ayam sendiri. Dan dagingnya sudah ibu jadikan sop ayam. Sebelum makan, ibu ingin berbicara sesuatu kepada mereka semua. 2 tahun yang lalu, ibu depresi karena diceraikan oleh suaminya. Dia minta maaf karena telah menyusahkan anak-anaknya. Namun ibu juga berterima kasih karena mereka selalu memberikan semangat kepada dirinya untuk tetap hidup dan juga bangkit. Dan sekarang ibu tidak ingin bergantung hidup lagi kepada siapapun. Ibu ingin mulai hidup yang baru. Maka dari itulah dia meninggalkan rumah lamanya dan tinggal di rumah sederhana yang ada di desa kecil ini. Jamal mengangkat es teh manis hangat. Dia akan bersulang untuk ibu. Namun saat semuanya minum teh, hanya ibu yang minum susu. Bahkan dia meminumnya dengan sangat kencang. Setelah makan malam, listrik di rumah mati. Vira dan Dino mengobrol di balkon rumah. Dino merasa heran kepada ibunya, kenapa dia ingin pindah ke rumah ini. Terlihat rumah-rumah tetangganya banyak yang terbengkalai. Di saat orang-orang ingin keluar dari sini, mereka malah datang. Vira mengatakan jika mereka tidak boleh banyak berkomentar. Cukup dukung saja apa yang menjadi pilihan ibu, asalkan ibu bisa bangkit lagi dari keterpurukannya. Kenapa sih, Kak? Walaupun rumah mereka menyeramkan, tetapi sisi positifnya, Dino bisa membuat konten horor lebih banyak. Saat itu dia mengajak Kak Vira untuk berkeliling komplek perumahan ini. Dia akan membuat konten penelusuran. Tidak ada penjaga hansip ataupun orang keamanan di komplek tersebut. Hingga Dino dan juga Vira bisa leluasa memasuki tempat-tempat terbengkalai yang sebenarnya dilarang untuk dimasuki. Vira merasa lelah merekam Dino dan ia pun ingin pulang. Namun saat itu Dino merasa bersedih. Andaikan jika bapak yang merekamnya, dia tidak akan banyak mengeluh. Udah, ayo lanjut. Kalau bapak yang megang kamera, Mendengar itu Vira menjadi tersentuh. Ternyata selama ini alasan dia menuruti keinginan Dino untuk merekam kontennya karena dia ingin Dino tidak merasakan kehilangan sosok bapak. Dan ketika itu Dino syuting di belakang pohon yang sangat besar. Ia mengatakan kepada para penontonnya jika pohon itu sangatlah angker. Lalu seketika ada sesuatu yang jatuh dari atas pohon. sesuatu yang Rupanya itu kucing. Tangan Dino pun berdarah karena dicakar oleh kucingnya. Vira menertawakan Dino karena si konten kreator horor itu menjerit ketakutan saat ditimpa oleh kucing. Walaupun ditertawai, tetapi Vira sambil mengobati luka Dino. Saat itu ibu datang. Ada apa? Dia melihat Dino terluka. Saat itu ibu langsung menghisap darah Dino. Entah mengapa, saat itu ibu merasa takjub. Seperti ada sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun ia tidak ingin bergelagat aneh karena takut anak-anaknya menjadi curiga. Maka dari itu, ibu menyuruh Vira dan Dino untuk segera bersih-bersih dan segera tidur di kamarnya. Malam semakin larut. Vira tidak bisa tidur. Kemudian ia mendengar sesuatu di lantai bawah. Dan rupanya, Dino tidur di ruangan tamu. Dan saat itu, terlihat plester di tangan Dino sudah terbuka sulur. Tanpa Vira ketahui, itu adalah ulah ibu yang ingin terus menghisap darahnya Dino.
Keesokan harinya, Vira dan Dino datang ke kota untuk membagikan brosur iklan salon milik ibunya kepada warga sekitar. Namun nahas, mereka ditolak mentah-mentah oleh banyak orang. Dan di saat itulah, ibu mulai beraksi. Dengan auranya yang sangat tinggi, ibu langsung menawarkan salonnya kepada bapak-bapak yang sedang mengobrol. Laki-laki bisa. Oh bisa. Selamat pagi. Padahal tadi mereka sempat menolak tawaran dari Vira dan juga Dino. Coba dilihat Tetapi dulu ketika ya. ibu yang menawarkan, seketika tertarik. Bahkan ada yang ingin dikerimba. Vira sangat kebingungan mengapa hal itu dapat terjadi. Salon ibu pun sudah rapi dan siap untuk beroperasi. Di hari pertama, secara tidak disangka, banyak para pelanggan yang datang. Ibu melayani para pelanggannya dengan sepenuh hati, supaya mereka tidak kecewa. Dan Vira banyak membantu ibu di hari itu. Akhirnya hari pertama sudah selesai, dan mereka sangat bersyukur karena mendapatkan berkah di hari pertama. Bagus dong. Lalu Vira melihat jika Dino baru pulang ke rumah. Karena sejak siang tadi, Dino bermain dan berkenalan dengan anak-anak di komplek ini. Dan menurut mereka, ada anak yang pernah mati di rumah ini. Konon katanya, mereka sepasang kakak adik. Namun ternyata itu hanya cerita karangan, dan Dino hanya ingin mengerjai Kak Vira saja. Setelah itu, Vira menemukan sebuah pembalut di meja salon. Malam harinya, Vira masuk ke kamar ibu. Dan rupanya ibu ada di kamar mandi. Ia pun bertanya, apakah pembalut di salon milik ibunya. Vira sempat heran saat itu, karena ibu sebenarnya sudah berhenti menstruasi. Tetapi sekarang, kenapa ibu membeli pembalut lagi? Namun ibu menyuruh Vira untuk meletakkannya saja di atas ranjang. Keesokan harinya, ibu membuka salonnya lagi. Walaupun masih pagi, sudah banyak tamu yang datang. Saat itu Vira melihat ada keanehan, yang dimana ibu sangat berbeda ketika sendirian dan ketika menghadapi para tamu. Jika sendirian, ibu terlihat misterius, tetapi jika di depan tamu, ibu sangat ramah dan murah tersenyum. Mau tidak mau Vira membantu ibu, karena banyak sekali tamu yang datang di hari itu. Lama-kelamaan Vira merasa kewalahan, apalagi ketika ia melihat pelanggan laki-laki mulai genit kepada ibu. Saat itu Vira menghela nafas karena merasa kesal dengan situasi tersebut. Namun ternyata, tanpa Vira sadari, dia menghela nafas secara berulang kali. Hal itu membuat ibu merasa terganggu. Ibu menyuruh Vira keluar saja karena ia tidak butuh bantuannya. Kemudian Vira menghampiri Dino yang ada di luar rumah. Saat itu Vira merasa aneh, padahal rumah mereka ada di kawasan sepi, tetapi salon ibu sangatlah ramai. Kemudian, Dino mengajak Vira untuk membuat konten lagi. Seketika Dino merebut HP kakaknya, karena kameranya bagus. Lalu saat itu Dino melempar handphonenya, tapi ternyata itu prank, karena HP yang asli ada di sakunya. Sebelum membuat konten, mereka pun membuat video konyol dulu, untuk menampilkan kebersamaan mereka. Walaupun sering bertengkar, tetapi kakak beradik itu sangatlah dekat sulur. Malam harinya, mereka tiba di rumah kosong. Mereka berniat akan menelusuri rumah tersebut. Dino mulai membuka video konten penelusurannya. Ketika itu, Vira melihat pada kamera ada sosok perempuan di belakang Dino. Namun setelah dicek lagi, sosok itu menghilang. Kemudian Dino terkejut karena di hadapannya dia melihat ada sosok ibu. Sosok itu mengejarnya, membuat Dino berlari terbirit-birit. Vira kebingungan melihat tingkah adiknya. Namun tidak lama dari itu, ia pun dikejar juga oleh sosok ibu. Ia berlari sangat kencang sampai ia jatuh terguling-guling. Dan rupanya itu memang sosok ibu yang asli. Ibu mengerjai mereka berdua karena mereka main sampai larut malam. Lalu ibu menyuruh mereka untuk pulang dan segera mandi karena mereka sangat kotor. Kak, aku pipis sedikit.
Hari itu ibu sudah masak sop ayam lagi, yang mana ayamnya ia sembelih sendiri dengan cara digunting. Vira sangat bosan setiap hari makan sop ayam, sementara Dino makan apa saja, yang penting dia kenyang. Vira mengadu kepada ibunya, ia rindu masakan ibu yang lainnya, kecuali sop ayam. Seketika, ibu menumpahkan sop ayam Vira ke mangkok Dino. Ia terlihat tidak senang kepada Vira karena mengomentari masakan sop ayamnya. Keesokan harinya, Vira melihat kembali rekaman-rekaman videonya bersama Dino. Dan tanpa sengaja, dia melihat rekaman pada saat 2 tahun yang lalu, di mana saat itu ibu hampir meninggal karena dia keracunan akibat overdosis. Itu adalah akibat karena ibu ditinggal cerai oleh bapak. Saat itu ibu datang ke kamar. Dia akan pergi ke pasar saat itu untuk membagikan brosur iklan salonnya. Dan sekalian ia akan membeli bahan masakan lain agar nanti tidak makan sop ayam lagi. Ketika sedang rebahan, Vira mendengar suara keributan di area dapur. Saat itu dia melihat ibu sudah ada di dapur lagi. Ia sangat terkejut karena ibu sedang membun-bun seorang kucing dan ibu akan memasak dagingnya. Seketika, sosok ibu yang seram itu mengejar Vira. Tetapi rupanya, ibu yang asli baru saja pulang dari pasar. Dan sosok seram yang ia lihat tadi sudahlah menghilang. Dapur menjadi bersih dan tidak ada mayat kucing sama sekali. Ibu mengatakan Vira halusinasi dan ia pun sudah membeli daging lain untuk nanti makan malam. Siang harinya salon buka lagi. Seperti biasa banyak tamu yang datang. Ketika itu, Vira melihat di luar salon ada sosok ibu-ibu yang pakai baju putih berdiri menatapinya. Namun seketika dia menghilang. Vira keluar dari salon. Di depan rumah ada Om Jamal. Tidak lama azan berkumandang. Ibu kesakitan saat mendengarkan suara azan. Vira menceritakan jika ibunya semakin aneh. Ia bertanya kepada Om Jamal, kapan terakhir kali ibu dibawa ke psikiater? Om Jamal menjawab sudah lama, karena menurut psikiater, ibu sudah sembuh dan tidak usah berobat lagi. Malam harinya, lagi-lagi listrik di rumah mati. Saat itu kipas otomatis menjadi berhenti, membuat Dino tidak bisa tidur karena kepanasan. Kemudian Dino keluar dari kamar, dan ia menuju ke arah balkon. Di sana ia melihat ada sosok ibu di jalanan, guys. Ibu bergerak secara mengerikan. Tapi tiba-tiba ibu menghilang. Seketika ibu datang dari arah belakang. Dino segera melaporkan jika tadi ia melihat ibu di jalanan. Namun ibu berkata jika mungkin Dino salah lihat karena saat ini ia tidak pakai kacamata. Keesokan harinya, ibu mengajak Vira dan Dino untuk pergi ke pasar. Karena ibu berencana akan memberikan kacamata baru untuk Dino. Karena kacamata yang lama sudahlah patah. Pedagang kacamata itu bernama Heru. Dia sangat genit kepada ibu. Karena ibu terlihat cantik dan masih muda. Bahkan dia tidak percaya jika Dino dan Vira adalah anaknya ibu. Ia mengatakan mereka lebih cocok sebagai adik kakak. Ibu banyak digoda oleh Heru, tetapi dia tidak merasa risih. Yang terpenting, dia mendapatkan diskon yang besar. Ketika akan pulang dari pasar, azan kembali berkumandang. Dan Vira melihat ibu merasakan kesakitan lagi. Vira jadi ingat masa lalu ibu. Saat bapak pergi dari rumah, ibu memohon agar bapak tidak pergi. Dia sampai berlutut, menahan kaki bapak agar tidak pergi. Namun bapak tetap pergi. Dan ibu sangat terpukul atas kepergian bapak. Sekarang ibu sudah bangkit lagi. Bahkan dia mulai membuka hatinya untuk orang lain lagi. Hari itu ibu dandan sangat cantik, memakai baju warna merah menyala. Karena hari ini dia akan jalan-jalan bersama Mas Heru, si pemilik toko kacamata itu. Ibu pergi dari sore, dan ia baru pulang saat pagi hari.
Ibu pulang dalam keadaan sangat berantakan dan mulutnya ada darah. Vira kebingungan apa yang terjadi pada ibunya. Dan dia bertanya ibu dari mana karena semalam dia tidak pulang. Tetapi ibu tidak menjawabnya. Mulai hari itu, ibu semakin bersemangat. Ia lebih banyak menangani para tamu laki-laki. Tidak hanya merawat rambutnya, tetapi ibu mengajak mereka ke dalam kamarnya. Dan ternyata tujuan ibu melakukan itu ternyata untuk menghisap darah para laki-laki, guys. Tentu hal itu membuat anak-anaknya menjadi heran karena ibu selalu membawa laki-laki asing ke dalam kamarnya. Bahkan pelanggan laki-laki terakhir yang ibu bawa ke kamar belum keluar. Dino jadi bertanya, apakah ibu berhubungan badan bersama mereka? Itu mereka ngewe ya? Ada si cowok yang datang semalam. Seketika Vira menegurnya karena Dino berbicara jorok. Saat itu ibu muncul yang mengatakan laki-laki semalam sudah pergi dan mereka sudah putus. Ibu rasa anak-anaknya itu seperti tidak senang jika dirinya bahagia. Aku nggak pusing kebanyakan cowok. Malam harinya, Vira tak bisa tidur. Ia cerita kepada adiknya jika ada yang aneh di rumah ini dan dia sempat melihat ada suatu sosok. Namun rupanya Dino sudah tidur. Lalu, Vira mendengarkan suara aneh di lantai bawah. Terlihat ibu berdiri di depan cermin. Tidak hanya itu, dia pun sambil baca sesuatu. Dan terlihat bayangannya di cermin sangatlah menyeramkan. Vira yang takut naik ke atas kasur. Tidak lama kemudian, dia menggaruk kecil kepala Vira. Lalu dia mengetahui jika Vira sedang pura-pura tidur. Akhirnya Vira bangun. Ia ditanya oleh ibu, apakah tadi dia keluar dari kamar? Tetapi Vira tidak jujur dan menjawab tidak. Seketika ibu memeluk Vira, namun terlihat dengan sangat aneh. Setelah itu ia pergi. Keesokan malamnya, mereka makan bersama. Ibu melihat Tony pakai kacamata yang sudah rusak. Padahal sebelumnya sudah ia belikan yang baru. Kacamata kamu kenapa? Tetapi Dino tidak mau pakai kacamata dari teman tototnya ibu. Tik, teleponin siapa namanya kak? Salah satu dari berapa banyak teman ngewe ibu yang udah datang sini. Mendengar itu, ibu langsung mengusap kepala Dino. Ia seketika kesurupan. Selama ini ibu lelah menuruti permintaan mereka. Tetapi anak-anaknya itu tidak tahu berterima kasih. Ibu lalu menarik rambut Dino, kemudian memaksanya untuk minum susu 1 gelas yang sangat besar. Dan Dino harus menghabiskannya. Kamu berapa? Hal itu membuat Dino hampir tak bisa bernafas. Minta. Dino berujung menangis dan ditenangkan oleh Vira. Vira juga masih kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh ibunya. Setelah Dino tidur, pada malam itu Vira keluar dari rumah. Dan ia pun datang ke rumah Om Jamal. Sesampainya, Vira segera memberitahukan keanehan ibu saat makan malam tadi. Vira, Tapi rupa-rupanya, ibu sudah ada di rumah Om Jamal. maafin ibu ya. Saat itu dia menjelaskan, semenjak pindah ke rumah yang baru, ibu mengalami stres berat. Ia minta maaf karena Dino dan Vira menjadi terkena dampaknya. Ibu pun berjanji akan pergi ke psikiater lagi agar tidak membuat takut anak-anaknya. Keesokan harinya, ibu baru pulang dari psikiater dengan diantar oleh Om Jamal dan ibu sekalian ke pasar untuk beli ayam. Setiap hari ibu menyembelih ayam dan dagingnya dimakan untuk makan malam. Sementara darahnya ia simpan untuk dimandikan. Vira melihat ibu sedang mandi darah dan juga air susu pada malam itu. Hal tersebut membuatnya sangat terkejut. Vira membangunkan Dino untuk memberitahukan hal itu. Namun Dino masih mengantuk dan ia tidak peduli dengan ucapan kakaknya. Lalu Vira mengunci pintu kamar karena ia merasa takut kepada ibunya sendiri. Keesokan harinya, Vira dan Dino pergi ke psikiater tempat ibu berobat. Mereka penasaran
penyakit apa yang dialami oleh ibunya. Namun alangkah terkejutnya mereka saat dokter memberitahukan jika ibu mereka itu tidak pernah datang lagi ke tempat ini sejak 1 tahun yang lalu. Kemudian Vira datang lagi ke rumah Om Jamal. Dan dia marah besar karena Om Jamal telah bohong jika kemarin telah mengantar ibu berobat ke psikiater. Malu ibu kemana? Akhirnya Om Jamal menjelaskan jika selama ini ibu berobat ke psikiater tidak ada hasilnya. Hingga 1 tahun yang lalu, ia bawa ibu ke seorang dukun. Lalu ibu dipasang susu. Maka dari itu, ibu seketika menjadi sembuh dan ia berubah seperti muda lagi. Dengan hal itu, ibu menjadi senang dan bisa bangkit lagi dari keterpurukan. Sekarang semuanya sudah jelas. Akan tetapi, Vira dan Dino ingin Om Jamal melepaskan susuk dari tubuh ibu. Kemudian mereka datang ke rumah. Ibu akhirnya mengaku jika dia memang pakai susu. Oleh karena itu, dia selalu haus dengan darah ayam. Di dalam tubuhnya ada sosok jin. Jika jin itu lapar dan kekurangan darah ayam, maka ibu akan bersikap menjadi aneh. Sementara itu, jika jinnya tidak lapar, maka ibu akan bersikap normal. Jadi bisa dibilang, jika anak-anaknya melihat ada hal aneh pada ibu, maka artinya dia adalah jin. Dia bukan ibu. Kemudian, mereka segera pergi ke rumah dukun yang telah pasang susu ke tubuh ibu. Nama dukun itu adalah Medea. Vira sempat melihatnya berdiri di depan salon. Medea menjelaskan, dulu ibunya datang ke sini dalam kondisi psikologis yang sangat hancur. Maka dari itu, ia menanam susuk pada rahimnya. Namun, susuk itu selalu membutuhkan darah ayam. Akhirnya ibu jujur saat itu. Ibu sempat tidak kuat untuk menahan dirinya dan ia menghisap darah anaknya sendiri. Saya mencicipi darah anak. Mendengar itu, Medea sangat terkejut. Itu adalah hal yang paling dilarang. Karena hal itulah, ibu menjadi haus akan darah manusia. Dan sosok jin di tubuhnya tidak akan pernah puas sampai ia mendapatkan darah anak-anaknya. Yang lain tunggu di luar. Dukun rasa ini sudah genting. Ritual besar harus dilakukan. Selama proses ritual, semua orang pun disuruh menunggu di luar rumah. Kedua tangan ibu sudah diikat dengan kuat, sementara kakinya dalam posisi mengangkang. Dukun membaca mantra-mantra. Hal itu membuat ibu merasa kesakitan. Lalu dukun itu akan mengeluarkan susuknya. Lalu ia memasukkan tangannya ke dalam rahim ibu. Anak-anaknya seketika terkejut saat mendengar jeritan ibu yang sangat menggelegar. Tidak lama kemudian, akhirnya ritual selesai. Ibu dinyatakan sudah bersih dari susuk itu. Dan dia pun bisa pulang ke rumah bersama anak-anaknya. Ibu minta maaf karena selama ini tidak jujur soal susuk itu dan telah merepotkan anak-anaknya. Sekarang ibu akan berubah menjadi lebih baik lagi. Ibu juga menawarkan Jamal agar tinggal di rumah ini supaya tidak terlalu sepi. Jamal yang hidup sebatang kara pun tentu bahagia akan hal tersebut. Namun saat azan berkumandang, Vira melihat ibu masih merasa kesakitan. Ternyata susuk itu belum keluar dari rahim ibu. Ritual itu gagal dilakukan karena ibu membun-bun dukun Medea dengan sangat mengenaskan. Bahkan sampai jeroannya keluar, guys. Keesokan paginya, Om Jamal sudah tidak ada di rumah. Ibu mengatakan Om Jamal sudah pulang ke rumahnya. Namun saat itu, dompetnya ketinggalan. Ibu membuatkan sarapan untuk Vira dan juga Dino. Saat itu Vira merasa senang karena ibu sudah berubah. Dan ibu tampak perhatian kepada Dino. Dia melihat rambutnya sudah panjang. Dan nanti siang ibu akan memotongnya. Siang harinya, ibu akan memotong rambut Dino. Kacamatanya pun dilepas. Lalu ibu melihat kumis Dino sudah tumbuh dan ia akan sekalian memotongnya juga. Ibu mengatakan jika Dino anak yang tampan, tetapi sayangnya matanya bermasalah. Dan seketika mata Dino dibuka lebar.
Lalu ibu menyayatnya dengan pisau cukur. Sementara Vira tidak ada di rumah. Ia akan mengembalikan dompet Om Jamal ke rumahnya. Tetapi ternyata Om tidak ada di rumah. Namun di tengah jalan, Vira mencoba menelepon Om Jamal. Dan saat itu, ia mendengar suara dering telepon Om Jamal. Suara itu pun bersumber dari arah rumah kosong. Vira terus mengikuti arah suara. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat mayat Om Jamal ada di sana. Tidak hanya Om Jamal, tetapi mayat para laki-laki yang pernah tidur bersama ibu berkumpul di sana. Dan semuanya sudah kehabisan darah. Vira sangat mual dan muntah seketika. Vira segera pulang dan dia sangat terkejut saat melihat kedua mata Dino sudahlah bolong. Dan seketika ibu datang menyergapnya. Sesadarnya Vira sudah dalam keadaan terikat. Begitu pula dengan Dino. Saat itu ibu sudah kerasukan. Jin di dalam tubuh ibu mengatakan jika seharusnya Vira berterima kasih. Karena jika tidak ada dirinya, maka ibu Vira sudah lama bunuh diri. Ibunya itu sudah memberikan seluruh hidupnya untuk Vira. Dan apakah Vira rela memberikan hidupnya untuk ibu? Dan saat itu, Vira tak menjawab apapun. Dino sudah terpengaruhi oleh Jin. Saat itu Jin menyuruh Dino untuk menyayat lehernya Vira dengan sebuah gunting. Tetapi Dino hanya pura-pura terpengaruhi. Sebenarnya ia masih sadar. Dan dia pun malah menggunting tali yang mengikat pada Vira. Seketika Dino berbalik badan. Dan ia akan menusuk perut ibunya. Tetapi nahas matanya sudah tidak ada, sehingga dia berujung dipukul oleh ibunya sampai pingsan. Vira berhasil melepaskan diri dari ikatan itu. Hal itu membuat ibu seketika mengamuk. Vira segera berusaha menyerang ibunya itu. Tentu tenaganya kalah kuat dengan sosok Jin tersebut. Saat itu Jin mengangkat tubuh Vira lalu meletakkannya di atas meja. Jin akan menyayat leher Vira dengan gunting itu. Vira sudah tidak bisa apa-apa lagi. Lalu Vira mengatakan jika dirinya rela mati untuk ibunya. Kemudian Vira menggaruk-garuk kecil kepala ibunya. Rupa-rupanya akibat ketulusan dan cinta seorang anak kepada ibunya membuat Jin itu tidak berdaya. Vira melihat ke arah cermin dan rupanya sosok ibu yang sebenarnya bisa melawan Jin tersebut. Lalu ibu mengarahkan gunting itu untuk menunuk dirinya sendiri. Hingga akhirnya ibu tertusuk dan seketika tewas, sementara Vira dapat selamat. Dino sadar dari pingsannya dan ia tahu jika ibunya sudah meninggal. Vira jadi ingat dengan perkataan ibu pada saat ia kecil dulu. Kenapa induk kucing itu tega membunuh anaknya sendiri? Lalu ibu menjawab jika itu bukanlah ibunya. Dan hal itu menjelaskan jika tidak ada ibu yang tega membunuh anaknya sendiri, kecuali jika itu bukanlah sosok ibunya yang asli, seperti sosok ibu yang dikuasai oleh Jin. Dan selama ini yang berusaha menyerang Vira dan Dino itu adalah sosok Jin. Dia bukan ibu. Karena ibu yang sebenarnya sangat menyayangi anak-anaknya. Dan film pun berakhir. For two.